Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan kali ini kita akan membahas chapter 6 pada mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen kita yaitu Pak Sparta. Dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Indra Kasbiarta, yang kedua saya sendiri Muhammad Ilham Hairuli, dan yang ketiga ada Farhana Zani. Measuring accounting income itu pendapatan atau dan keuntungan dan pengeluaran kerugian adalah dua komponen utama dari pendapatan akuntansi. Revenue and gain, pendapatan diperoleh arus masuk atau arus masuk kas, masuk prospektif yang timbul dari kegiatan bisnis yang sedang berlangsung di perusahaan. Ini termasuk arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan yang diperoleh arus masuk atau arus masuk kas, masuk prospektif yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung di perusahaan. Expenses and losses, biaya yang timbul adalah arus keluar prospektif atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi referral atau insidental perusahaan. Operating and non-operating income. Pendapatan operasional adalah ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normalnya. Pendapatan operasional mengecualikan semua item yang tidak berlangsung, tidak berulang, atau tidak terkait dengan aktivitas bisnis utama perusahaan. Non-requiring items, extraordinary items. Extraordinary items dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan dengan frekuensi kemunculannya. Sebagian besar pos luar biasa adalah keuntungan dan kerugian dari penghentian hutang lebih awal. Pos luar biasanya diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi karena kriteria klasifikasi yang ketat. Item luar biasa jarang terjadi. Accounting for extraordinary item. Untuk memilih syarat sebagai luar biasa, suatu item harus bersifat tidak biasa dan jarang terjadi. Istilah-istilah ini didefinisikan sebagai berikut. 1. Unusual nature. Suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat ketidaknormalan yang tinggi dan tidak terkait dengan atau hanya terkait dengan secara kebetulan dengan aktivitas biasa dan khas perusahaan. 2. Infrequent occurrence. Suatu peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan secara wajar terjadi di masa mendatang. Revenue recognition, pendapatan didefinisikan dalam praktiknya sebagai arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya yang dihasilkan dari operasi utama atau pusat yang sedang berlangsung. Keuntungan di sisi lain adalah peningkatan aset bersih atau ekuitas yang dihasilkan dari transaksi preferal atau insidental perusahaan. Guideline for revenue recognition, yaitu dari perspektif analisis kami, pengakuan pendapatan dan keuntungan akrual yang tidak tepat dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama, jika sebuah perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau terlambat, maka pendapatan diberikan ke periode yang salah. Yang kedua, jika sebuah perusahaan mencatat pendapatan sebelum realisasi yang dipastikan wajar, maka pendapatan mungkin dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik di periode lain. Ini melebih-lebihkan pendapatan di periode pertama dan mengecilkannya di periode terakhir. Uncertainty in revenue collection. Perusahaan menggunakan penyisihan piutang ragu-ragu atau tidak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian dalam kolektibilitas piutang dari penjualan kredit. Perusahaan membuat keputusan berdasarkan keadaan ketika perusahaan tidak dapat lagi menjamin kolektibilitas piutang.
penilaian ini bisa konservatif atau mungkin menggunakan liberal atau optimis asumsi. Revenue when right-of return exit. Jika pembelian memiliki hak atas pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. 1. Harga pada dasarnya tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. 2. Pembeli membayar penjual atau berkewajiban membayar penjual atau tidak tergantung pada penjualan kembali. 3. Kewajiban pembeli untuk penjual tidak berubah jika terjadi pencurian atau kerusakan produk. 4. Pembeli memiliki substansi ekonomis selain penjual. 5. Penjual tidak memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja masa depan terkait dengan penjualan. 6. Pengembalian diperkirakan secara wajar. Franchise revenue. Standar akuntansi untuk pemilik warabala mengharuskan pendapatan biaya warabala dari penjualan warabala diakui hanya jika semua layanan material atau kondisi yang berkaitan dengan penjualan secara substansial dilakukan atau dipenuhi oleh pemilik warabala. Product Financing Agreement. Pengaturan pembiayaan produk adalah kesepakatan yang melibatkan pengalihan atau akuisisi bersponsor atas persediaan yang atau meskipun kadang-kadang menyerupai penjualan persediaan secara substansi merupakan sarana pembiayaan persediaan. Revenue under contract. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang untuk barang-barang seperti gedung, pesawat terbang, kapal, atau alat berat menimbulkan masalah konseptual untuk penentuan pendapatan dan laba. GAAP mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika ada estimasi yang wajar untuk biaya penyelesaian kontrak dan kemajuan penyelesaian kontrak. Deferred charge. Beban tangguhan adalah biaya yang timbul yang ditangguhkan karena diharapkan memberi manfaat pada masa mendatang. Kompleksitas kegiatan usaha yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah dan jenis beban tangguhan. Contohnya adalah biaya penelitian dan pengembangan pengeluaran perangkat lunak komputer. Perbedaan antara biaya yang ditangguhkan dan aset tidak berwujud seringkali tidak jelas. Dalam banyak kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai biaya ditangguhkan, sedangkan biaya yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Research and Development. Perusahaan melakukan aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan karena berbagai alasan. Beberapa dari aktivitas ini diarahkan untuk memelihara produk yang sudah ada, sementara yang lain bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Kegiatan penelitian bertujuan untuk menemukan dan kegiatan pengembangan merupakan terjemahan dari penelitian. Aktivitas R&D tidak termasuk dalam perubahan rutin atau periodik dalam operasi yang sedang berlangsung, riset pasar, dan aktivitas pengujian. Supplementary Employee Benefits. Of review of supplementary employee benefit, tekanan sosial, persaingan, dan kelangkaan karyawan berbakat telah menyebabkan peningkatan tunjangan karyawan selain gaji dan upah. Beberapa manfaat tambahan seperti pembayaran liburan, bonus bagi hasil, dan asuransi kesehatan atau jiwa berbayar dapat diidentifikasi dengan periode ketika diperoleh atau diberikan. Interest cost. Interest composition. Beban bunga bagi perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan hutang termasuk dalam hal obligasi, amortisasi, diskonto, atau premi. Kerumitan muncul ketika perusahaan mengeluarkan hutang konversi atau hutang dari waran. Interest capitalization. Kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi bijak
lainnya untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh orang lain di mana deposito atau pembayaran kemajuan dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.